Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu dan pengalaman hidup saya sendiri. Semalam saya tahun baru, saya berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu. Ini anak buahnya Dajjal ya. Dan dia ngasih tulisan Panglima Dajjal. Ini seperti ini. Seperti ini tulisan Panglima Dajjal si mata satu ya, bilang ke saya. Dan saya nggak tahu ini artinya apa ini tulisan ini. Nggak jelas banget ya. Tapi dia bilang ini tulisan saya. Sebenarnya dia bisa juga menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Bisa dia. Tetapi dia menunjukkan tulisan yang aslinya seperti ini. Ini tulisan bangsa iblis ya. Tulisan bangsa iblis ya ini. Bangsa iblis Panglima Dajjal si mata satu. Ini tulisannya seperti ini. Ya mungkin hanya bangsa iblis dan bangsa jin saja yang bisa tahu ini artinya apa ya. Hanya orang berilmu saja nih yang tahu artinya apa. Jadi semalam tuh tahun baru saya berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu. Jadi pada saat saya berbicara dengan Panglima Dajjal si mata satu, lalu dia mencium bau yang mati katanya. Katanya ada yang mati. Hah, ada yang mati? Kok kamu bisa tahu? Coba kamu tanya. Waktu itu saya jualan cilok ya, jualan cilok malam seperti biasa. Nah, setelah itu ada pembeli, satu nih yang masih remaja. Dan saya tanya, dengar-dengar katanya ada yang meninggal ya? Oh iya bang katanya, ada yang meninggal, itu nenek saya. Saya kaget, kok bang tahu dari mana? Aku dengar-dengar aja gitu. Oh, padahal aku dikasih tahu sama Panglima Dajjal si mata satu ya. Dikasih tahu sama Panglima Dajjal si mata satu bahwa hari ini ada yang meninggal nenek-nenek yang tua ya. Ternyata benar. Ternyata dia cucunya yang beli cilok ke rumah saya. Nah, ini bukan satu kali aja ya, tapi sering ya. Dulu juga pernah mendeteksi dia, ini ada yang meninggal nih, laki-laki. Bahkan tebakannya benar juga. Keesokan harinya, pagi saya jualan cilok habis subuh, saya tanya sama tetangga sekitar kan, ada yang meninggal ya semalam habis sisa. Iya. Terus yang meninggalnya laki-laki. Iya, dia bilang. Iya, aku barusan dikasih tahu sama Panglima Dajjal si mata satu kan. Jadi si bangsa iblis itu ada dalam tubuh manusia, ada di dalam tubuh kawan saya. Jadi saya pun kaget. Tebakan ini sudah benar 2 kali ya. Jadi habis sholat isya itu kan di tempat desa saya itu kan ada orang yang dikubur ya. Jadi digotong. Jadi si roh manusia itu di kerandanya itu dia begini. Di kerandanya itu, di atasnya kerandanya dia tiarap begini dia. Aku dikasih tahu sama Panglima Dajjal, kamu lihat itu roh manusia itu ada di atas kerandanya begini. Oh gitu ya, iya. Nah terus kamu lihat lagi, itu roh manusianya itu berjalan pulang ke ikut melayat. Nah seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu, dia adalah bangsa iblis ya. Ini anak buahnya Dajjal dan juga anak buahnya Raja Iblis Ajajil ya. Jadi dia ini sangat hebat, ilmunya pun tidak ada tandingannya ya. Semua bangsa jin di seluruh dunia itu takut semua tunduk sama Panglima Dajjal si mata satu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu dari bangsa iblis mengatakan kepada saya, ilmu saya tidak ada tandingannya terkecuali Ajajil ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu tidak bisa mengalahkan yang namanya Ajajil, Raja Iblis Ajajil ya. Dia adalah mantan malaikat ya, mantan malaikat panglima perang dia ya, yang dikutuk oleh Allah, yang diusir oleh Allah dari surga ya. Dia adalah musuh Nabi Adam ya, seperti itu. Jadi Panglima Dajjal si mata satu dia bisa mendeteksi. Bahkan saya pun dikasih tahu di jembatan kuburan itu ada buta hijau, dikasih tahu mencium ya. Kayak bau mencium bau buta hijau. Loh, kok kamu bisa tahu ya? Bisa.
Jaraknya padahal itu 100 meter. Bisa ketahuan dia 100 meter dia mencium bau buta hijau. Dan juga dia mencium lagi di cangkring ya, di cangkring di bawah kereta api ya, dia mencium ya. Terus dia bilang mengatakan, ada genderuwo katanya. Di mana genderuwo? Di cangkring. Kok kamu bisa tahu saya menciumnya? Jadi Panglima Dajjal si mata satu itu dia bisa mendeteksi bangsa jin melalui penciuman hidungnya ya. Penciuman hidungnya itu yang sangat tajam ya. Bahkan 100 meter bahkan 300 meter itu bisa ketahuan yang namanya bangsa jin ya. Dia bisa mendeteksi ya. Jadi ketika Panglima Dajjal melihat dengan buta hijau dan buta hijau pun melihat Panglima Dajjal. Lalu si buta hijau ini begini kepada Panglima Dajjal seperti itu. Jadi dia takut sama Panglima Dajjal si mata satu ya, buta hijau itu ya. Seperti itu. Dia ngasih tahu ke saya tentang bangsa jin ada di mana, dikasih tahu sama saya. Dikasih tahu dia keberadaannya di mana gitu. Dan juga saya bertanya lagi tentang gempa bumi ya. Saya bertanya kepada Panglima Dajjal si mata satu ya. Saya akan bertanya gini. Di Padang sudah terjadi banjir, di Aceh sudah terjadi banjir, tebakan kamu benar kan? Itu perbuatan kamu. Terus saya bilang, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah nanti ada yang namanya gempa bumi? Terus Panglima Dajjal si mata satu menjawab, iya ada. Di mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Dia jawab iya. Oh di situ ya? Iya dia bilang. Habis itu Panglima Dajjal si mata satu juga mengatakan kepada saya, di sana banyak manusia yang menyimpang. Panglima Dajjal si mata satu mengatakan banyak manusia yang menyimpang. Lalu saya bertanya, manusia yang menyimpang itu seperti apa? Panglima Dajjal si mata satu tidak mengetahui. Jadi yang namanya menyimpang hanya khusus para ulama, para ustadz, para kiai, para habib yang tahu ya tentang ilmu agama, tentang penyimpangannya seperti itu ya. Jadi banyak manusia yang menyimpang tahun 2026 ini, makanya sangat mudah untuk disihir yang namanya gempa bumi ya, atau banjir atau gunung meletus ya oleh Panglima Dajjal si mata satu. Jadi Panglima Dajjal si mata satu ini dia mendapatkan tugas dari Raja Iblis Hajjajil ya, tugasnya di Indonesia ya, tugasnya di Indonesia ya untuk membunuh manusia secara massal ya. Membunuh secara massalnya yaitu melalui bencana alam ya. Karena membunuh manusia secara langsung itu bangsa iblis setan tidak bisa. Harus melalui perantara ya, perantara bencana alam, perantara masuk ke tubuh manusia, atau masuk ke tubuh hewan, atau masuk ke tubuh pohon, akar-akar seperti itu ya. Jadi bisa membunuh manusia seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu juga ngasih info tentang hal-hal yang gaib yang sebelum yang akan kejadian ya, seperti itu. Jadi Panglima Dajjal si mata satu dia sudah merasa nyaman berbicara dengan saya karena saya orangnya tidak pernah marah dan tidak membuat tersinggung ya, seperti itu. Sebenarnya saya pengen ngasih tahu ya kepada Panglima Dajjal si mata satu kalau Raja Iblis Hajjajil adalah mantan malaikat ya dan Tuhannya Allah ya. Tetapi saya tidak berani untuk mengatakan yang demikian. Dikhawatirkan Panglima Dajjal tersinggung ya, terus marah, terus dia lalu mencekik saya. Karena Panglima Dajjal semata satu itu sudah ada di dalam tubuh kawan saya ya, seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan ya, jujur aja saya tidak bisa yang namanya melihat bangsa jin, setan, iblis secara langsung ya, tidak bisa melihat
saya tidak bisa melihat ya. Sekali lagi, saya tidak bisa melihat bangsa jin setan iblis, akan tetapi saya berbicara dengan bangsa iblis, Panglima Dajjal si mata satu, ada di dalam tubuh kawan saya ya, seperti itu. Jadi sebelum kejadian yang akan datang, dia ngasih tahu dulu kepada saya ya, seperti itu ya. Jadi Panglima Dajjal si mata satu, dia sangat takut kepada yang namanya Raja Iblis Ajajil ya. Mungkin kalau Panglima Dajjal si mata satu, mungkin kalau sudah berbicara dengan entah para habib ya, entah para ulama yang ilmunya tinggi ya, mungkin bisa saja Panglima Dajjal si mata satu mungkin bisa masuk Islam ya, mudah-mudahan seperti itu. Akan tetapi saya saya ini orang bodoh ya, jujur aja. Saya ini orang bodoh. Kayak mana saya mau mengislamkan Panglima Dajjal si mata satu? Al-Quran saya nggak hafal, hadis-hadis Nabi juga gak hafal, apalagi kitab-kitab gak hafal. Bagaimana mungkin saya bisa mengislamkan Panglima Dajjal si mata satu ya? Karena Panglima Dajjal si mata satu sudah merasa nyaman untuk berbicara dengan saya ya. Yang saya khawatirkan ketika saya menyampaikan kebenaran, yaitu Panglima Dajjal si mata satu tidak menerima. Lalu dia marah padaku, lalu dia membunuh saya, seperti itu ya. Akhirnya saya tidak bisa menyampaikan kebenarannya, seperti itu. Saya sebenarnya tidak takut yang namanya dengan kematian ya. Kematian adalah bertemunya manusia dengan Allah. Itu adalah sesuatu yang hal bahagia, yang membahagiakannya. Akan tetapi saya berpikir kalau saya mati lebih awal dan lebih dulu dan tidak sempat untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, maka saya akan sia-sia. Makanya saya berusaha untuk mengulur waktu saya untuk supaya saya dikasih umur panjang sama Allah, agar supaya saya bisa menyampaikan kepada seluruh manusia ya. Jadi tahun 2026 ini saya kasih tahu kepada seluruh manusia, itu sudah akhir zaman ya. Sudah akhir zaman adalah zaman yang sudah rusak ya. Zaman yang sudah rusak, zaman yang sudah banyak yang menyimpang ya dari ajaran Islam ya, menyimpang ya. Jadi tahun 2026 ini dan kedepannya ini akan terjadilah namanya musim bencana alam ya. Itu diakibatkan ini juga perbuatan oleh Panglima Dajjal si mata satu dengan menyihir ya. Menyihir angin, menyihir air laut, air sungai, naik ke daratan, menyihir petir menyambar, menyihir gunung meletus, menyihir tsunami, menyihir tanah longsor, menyihir gempa bumi ya, seperti itu. Itu adalah sihir. Sihirnya dari Panglima Dajjal si mata satu, karena mendapatkan tugas dari Raja Iblis Ajajil untuk membunuh manusia secara langsung ya, secara massal ya, melalui bencana alam seperti itu. Jadi Panglima Dajjal ini ngasih tahu ke saya, dunia ini mau kiamat gitu. Panglima Dajjal si mata satu mengatakan kepada saya, dunia ini mau kiamat gitu ya. Akan tetapi dia tidak tahu kapan kiamat terjadi. Akan tetapi memang tahun ini sudah dihitung, udah jalannya menuju kiamat. Tahun 2026 ini sudah dihitung ya, seperti itu ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, saya sarankan tahun 2026 ini perbaikilah kelakuan kalian, perbaikilah iman kalian kepada Allah, jangan sampai cacat iman ya. Seperti itu. Apabila kalian imannya cacat, imannya rusak, maka neraka jahanamlah tempatnya, seperti itu ya. Jadi perbaiki, belajarlah sama ustadz kampung masing-masing ya, yang ini ulama, kiai dan habib itu saling mencintai. Kalian belajarlah sama mereka. Akan tetapi kalian jangan belajar sama ulama, kiai yang membenci habib. Jangan ya. Itu adalah ulama, kiai setan, pengikut Dajjal ya, seperti itu ya. Saya juga dikasih tahu oleh Panglima Dajjal si mata satu ya. Jadi gini, yang namanya dukun paranormal yang mempunyai ilmu sihir, terus dia berkawan dengan para ulama, para ustadz ya, maka mereka itulah salah satu pengikut Dajjal ya, seperti itu. Walaupun mereka ulama, walaupun mereka kiai, tapi dia berkawan dengan paranormal, dengan dukun, itulah mereka disatukan
menjadi pengikut Dajjal. Yang bicara bukan saya, akan tetapi bicara itu bangsa iblis sendiri. Bangsa iblis Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu ke saya ya, seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video saya yang berikutnya.